Zhao Xueying melihat siluet merah di udara. Mata Qin Yichen sedikit menyempit. Binatang kecil, kamu memiliki kehidupan yang besar. Zhao Xueying menyelinap, dan niat membunuh di matanya tidak tertutup sama sekali. Apa? Apa kau sendirian? Qin Yichen melihat sekeliling dan tidak menemukan siluet Zhang Heng. Dia segera mengangkat alis dan tersenyum main-main. Dengan begitu, tidak lebih dari 20 pembangkit tenaga terhormat yang mengelilinginya. Sikap arogan seperti itu langsung membuat pembangkit tenaga listrik di sekitarnya merasa marah. Jika bukan karena kekuatan Qin Yichen sebelumnya terlalu luar biasa, beberapa orang akan tak tertahankan untuk melakukan sesuatu padanya. Bersihkan kamu, aku akan cukup. Zhao Xue menangis dengan dingin mendengus. Shen Leng berkata, keluarkan buah suci dan inti binatang itu, aku bisa meninggalkanmu seluruh tubuh. Buah suci. Qin Yichen mencibir. Sepertinya dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun pada Zhao Xueying. Dan di jalur mata yang salah, suaranya yang arogan terdengar perlahan. Aku ingin kamu mengambilnya. Sepertinya kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti matimu. Mendengar ini, kulit Zhao Xueying menjadi suram. Dan pada saat yang sama, gelombang yang menghangatkan hati, seperti kegilaan, tersapu dari tubuhnya. Dan untuk sementara waktu, antara langit dan bumi angin kencang, awan yang bergerak cepat, belum dimulai. Momentumnya sangat megah. Dari konfrontasi singkat sebelumnya, Zhao Xueying tahu bahwa meskipun yang terakhir tampak kecil, kekuatannya pasti cukup untuk menarik perhatiannya. Jadi, saat ini, dia sama sekali tidak mempertahankan artinya, dan meskipun dia tidak menyebutkannya, dia juga sangat penasaran dan cemburu bagaimana yang terakhir bisa keluar dari perut Bitianmo. Kalau begitu, aku akan membunuhmu, dan mengambilnya sendiri. Ketika kata-kata itu berakhir, kabut merah tiba-tiba bersiul dari lengan baju Zhao Xueying. Kabut merah ini seperti kabut darah dan sangat menyusup, seolah kabut merah dilepaskan, itu tidak baik untuknya. Konsumsi kecil rata-rata, kulit Zhao Xueying menjadi sangat bermartabat. Kabut merah ini sangat cepat. Ini hampir beberapa napas usaha. Mereka dipadatkan di depan tubuh Zhao Xueying dan berubah menjadi tengkorak berdarah yang sangat merah. Dengan munculnya tengkorak berdarah ini, antara langit dan bumi sepertinya diresapi dengan bau busuk. Beberapa pembangkit tenaga listrik dengan basis kultivasi yang lebih rendah semuanya merasa bahwa asal sejati mereka di dalam tubuh sebenarnya menjadi lebih lambat. Dan bahkan, darah di dalam tubuh mereka memiliki perasaan samar untuk meletus. Tengkorak darah manusia. Segera, pembangkit tenaga listrik yang lebih dekat satu sama lain dengan tergesa-gesa mundur. Dan kompleksitas dari banyak pembangkit tenaga listrik agak berubah. Tangan berdarah Zhao Xue menangis, dengan banyak cara. Dikatakan bahwa kerangka darah ini telah menyerap esensi darah dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya dan menyegelnya di tubuhnya sendiri dengan cara khusus. Setelah dibuka, esensi darah itu akan mengembun menjadi kekuatan yang agak aneh. Kekuatan semacam ini bukanlah asal sejati atau kekuatan roh, tetapi cenderung pada keluhan para andit. Untuk mengolah metode ini, saya tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang benci mati di tangan Zhao Xueying, dan ini adalah triknya ketika dia menembaknya, yang cukup untuk melihat penekanannya pada Qin Yichen. Siu. Dengan lambaian jubah lengan Zhao Xueying, tengkorak berdarah itu tiba-tiba bercampur dengan suara ratapan seperti hantu dan melolong seperti serigala, terbang menjauh menuju Qin Yichen. Kemanapun dia pergi, ruang itu penuh dengan ombak. Riak merah, seperti sungai darah, sangat mengalir. HMPH, jalan bengkok. Melihat tengkorak berdarah yang menjerit, mata Qin Yichen sedikit membeku, dan kemudian dia menyelinap, menggenggam tinjunya di tangannya, lengannya menjentikkan, dan 3 pukulan dilakukan. Dong, dong, dong. Ketiga pukulan ini sangat biasa, tanpa mewah, tetapi ini tampaknya mengurangi kompleksitas secara ekstrim. Di bawah 1 pukulan, udara menyembur untuk itu, membentuk peluru meriam udara yang menakutkan. Dan pukulan berikutnya adalah setelah serangan bola meriam udara yang ditimbulkan oleh pukulan sebelumnya. Tapi itu usaha sesaat. Sebelum itu, bola meriam udara besar dipadatkan. Kemanapun ia lewat, ruang itu sepertinya memiliki kecenderungan untuk runtuh. Segera, di jalur keheranan, peluru meriam udara besar itu bertabrakan dengan tengkorak berdarah itu dengan keras. Bang! Pada saat tumbukan keduanya, badai energi yang mengerikan beriak dari benturan tersebut, dan riak muncul di angkasa. Di bawah lingkaran riak ini, semua angka dibanting menjadi bubuk, dan beberapa orang sial yang lebih dekat satu sama lain terkejut dan memuntahkan darah. Beri aku patah. Melihat tengkorak berdarah yang terkikis menjadi ketidakadilan yang tak terhitung jumlahnya, mata Qin Yichen berkilat dengan rasa dingin, dan kemudian lengannya gemetar dan pukulan menghantam. True Origin yang agung bersiul seperti raungan. Naga raksasa, dengan ombak yang menakutkan, dengan keras meledakkan tengkorak merah yang menemui jalan buntu dengan bola meriam udara. Ya Tuhan, dia telah dipromosikan ke Peak. Dengan Qin Yichen menggunakan True Origin, seruan segera terdengar. Garis pandang semua memandang Qin Yichen. Saat ini,
Mereka baru mengetahui bahwa bocah senior ini telah menembus ke puncak hanya dalam beberapa hari. Brengsek. Darah Qin Yichan diperhatikan, dan kulit Zhao Xueying tiba-tiba berubah. Orang ini, ketika dia berada di level senior, berurusan dengan beberapa pembangkit tenaga listrik puncak semudah membunuh ayam. Saat ini, dia telah menembus ke puncak. Apakah dia tidak memiliki kekuatan untuk menantangnya? Tanda seru. Tanda seru. Kaca. Namun untuk menunggu Zhao Xueying berhenti, True Origin yang menakutkan sudah dengan ganas menyerang tengkorak berdarah itu. Di bawah True Origin yang luar biasa ini, sebuah jalur retakan muncul di tengkorak berdarah itu. Retakan ini menyebar seperti sarang laba-laba. Bang! Akhirnya, di bawah tatapan ngeri dari banyak pembangkit tenaga listrik, tengkorak berdarah itu benar-benar pecah dan meledak menjadi kabut darah. HMPH. Seolah ledakan tengkorak darah ini memiliki banyak trauma bagi Zhao Xueying, suara arangan terdengar pelan dari mulut dan hidungnya. Namun, semua orang tidak melihat bahwa pada saat tengkorak itu pecah, mata Zhao Xueying melonjak dengan tatapan dingin. Siu. Dalam kabut darah itu, cahaya dingin samar melintas melewatinya, menusuk Qin Yichan dengan kecepatan yang luar biasa.